Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Kita buka persidangan. Persidangan untuk perkara nomor 40 garis miring PU garis datar 23 Romawi garis miring 2025 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk pemohon yang hadir. Baik, terima kasih Yang Mulia. Perkenalkan hari ini yang hadir kami kuasa hukumnya saya Safarudin, yang hadir saya langsung, ada rekan kami dari yang hadir di Unsyah, ada Adelia Ananda, ada Nisa Ulfitri dan Febi Dewian Yayan. Kemudian hari juga prinsipal bersama kami hari ini, sebelah kanan saya ada Feni Kurnia, sebelahnya lagi ada Sukran, kemudian ada Pak Sunandar. Demikian, terima kasih. Baik, dari DPR silakan Pak. Baik, saya Wayan Sudirta, nomor anggota A238 dari DPR RI sebagai kuasa dari DPR RI untuk hadir dalam persidangan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wayan. Dari pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Izin yang mulia dari pemerintah yang hadir nantinya Profesor Honoris Causa Dr. Andus Akmal Malik MSI, Direktur Jenderal Otonomi Daerah yang nantinya akan membacakan keterangan Presiden. Namun beliau masih dalam perjalanan, sudah dekat yang mulia karena tadi dipanggil DPR. Kemudian yang kedua Raden Gani Muhammad, Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri. Saya sendiri Rudi Hendra Bakpahan, Direktur Litigasi dan Purwoko, beserta tim dari Kemendagri dan tim dari Kementerian Hukum. Demikian yang mulia, terima kasih. Baik, dari pemberi keterangan dari Gubernur Aceh, silakan diperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin yang mulia, saya Muhammad Junaidi, Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh. Dan yang kedua, Bapak Bahrul Ulum sebagai advokat tim kuasa hukum dari pemerintah Aceh, hadir berdua. Baik, dari DPRA, silakan. Assalamualaikum yang mulia, izin saya Haji Ali Basrah, Wakil Ketua DPR Aceh. Kami penerima kuasa dari Ketua DPR Aceh. Demikian yang mulia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kuasa hukum advokat dari mana ya? Satu tim dengan satu tim dari pemohon Aceh. Dari pemohon, ya? Ya, sudah diperkenalkan tadi. Oke, makasih. Baik, agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk mendengar keterangan pemerintah, DPR, dan pemberi keterangan dari Gubernur dan DPR Aceh. Oleh karena itu dipersilakan Pak Wayan untuk memberi keterangan terlebih dahulu dari DPR. Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia atas permohonan pengujian materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam perkara nomor 40 PUU 23 Romawi 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang terhormat wakil dari pemerintah, para pemohon, dan hadirin yang kami hormati tanpa kecuali. Izinkan kami, Wayan Sudirta, nomor anggota A238, untuk membacakan keterangan DPR RI atas permohonan pengujian material Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, selanjutnya disebut Undang-Undang Pemerintahan Aceh, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara kurung UUD NRI tahun 1945 dalam perkara nomor 40 PUU 23 Romawi 2025. Kami menyampaikan terima kasih terhadap surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 12 Juni 2025 kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan pengujian material Undang-Undang Pemerintahan Aceh terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Keterangan DPR RI dalam perkara nomor 40 PUU 23 Romawi 2025 pada hari ini akan kami bacakan pokok-pokoknya saja, sedangkan keterangan DPR RI yang selengkapnya secara tertulis akan segera kami sampaikan pada saat berikutnya. Yang mulia Ketua, anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dalam keterangan ini DPR RI menyampaikan tanggapan atas pengujian pasal 115 ayat 3 Undang-Undang Pemerintahan Aceh terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 dalam perkara nomor 40 PUU 23 Romawi 2025 sebagai berikut. 1. Bahwa sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Aceh merupakan satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa terkait dengan salah satu karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang yang tinggi. 2. Bahwa ketentuan mengenai desa secara nasional diatur melalui Undang-Undang Nomor 6 2014, sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 3 2024. Sementara itu, untuk konteks penyelenggaraan pemerintahan desa di Aceh, dalam hal ini disebut Gampong, pengaturannya secara khusus diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 2006. 3. Bahwa Undang-Undang Nomor 11 2006 merupakan salah satu bentuk pelaksanaan amanat pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sekaligus penerapan desentralisasi asimetris, yaitu memberikan Provinsi Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa, yang memiliki kekhususan yang berbeda dengan provinsi lainnya. Hal tersebut kemudian berkorelasi pada salah satu materi muatan yang diujikan para pemohon mengenai Gampong yang dipimpin oleh Keucik beserta masa jabatan Keucik yang juga merupakan salah satu bentuk pengaturan yang hanya diatur dalam Undang-Undang 11 2006, serta secara struktur pemerintahan desa adat memang memiliki ciri khas dan tidak sama dengan desa-desa pada umumnya di Indonesia. Sementara secara nasional berlaku Undang-Undang Nomor 6 2014 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 2024. DPR RI berpandangan bahwa diberlakukannya masa jabatan Keucik selama 6 tahun sejalan dengan penerapan asas
lex specialis derogat legi generali, yaitu hukum yang bersifat khusus, lex specialis. Dalam hal ini, Undang-Undang 11 2006 mengesampingkan hukum yang bersifat umum, lex generalis, yaitu Undang-Undang nomor 6 2014 yang diubah dengan Undang-Undang nomor 3 2024 yang mengatur kepala desa menjabat selama 8 tahun. 6. Bahwa sehubungan dengan pokok permasalahan para pemohon mengenai pasal 115 ayat 3 Undang-Undang 11 2006 yang tidak sejalan dengan masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang nomor 6 2014. Kami menyajikan tabel persidangan dalam keterangan ini mengenai masa jabatan KUCIK yang diatur dalam Undang-Undang 11 2006 dengan masa jabatan kepala desa secara nasional dalam Undang-Undang nomor 6 2014. Tabel mana dianggap telah dibacakan Yang Mulia untuk menghemat waktu pada saat kesempatan ini. Berdasarkan tabel perbandingan ketentuan masa jabatan KUCIK dan masa jabatan kepala desa tersebut, telah terdapat perbedaan ketentuan masa jabatan yang diatur di antara kedua undang-undang dimaksud. Bahkan saat diberlakukannya Undang-Undang nomor 6 2014, yang pada intinya terdapat perbedaan pengaturan dengan masa jabatan KUCIK, beserta periodisasinya, tidak ada persoalan konstitusionalitas atas ketentuan tersebut. Dengan demikian, perbedaan saat ini antara Undang-Undang 11 2006 dengan Undang-Undang nomor 3 2024 juga bukan permasalahan konstitusionalitas norma. 8. Adapun ketentuan mengenai masa jabatan kepala desa dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang nomor 6 2014 mengalami perubahan melalui Undang-Undang nomor 3 2024. Dalam ketentuan pasal 39 ayat 2 dan pasal 118 Undang-Undang nomor 3 2024 tidak ada ketentuan yang menyebutkan secara tegas bahwa Undang-Undang nomor 3 2014 berlaku untuk KUCIK di Provinsi Aceh. 9. Sehubungan dengan ketentuan Undang-Undang 11 2006 yang dikaitkan dengan Undang-Undang nomor 3 2024, DPR RI berpandangan penting untuk melihat keberlakuan lainnya Undang-Undang nomor 6 2014 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang nomor 3 2024 secara komprehensif dan menyeluruh, bahwa DPR RI sebagai pembentuk undang-undang juga telah mengatur dan mengakomodir mengenai daerah yang memiliki keusahaan tertentu di dalam Undang-Undang nomor 6 2014, Inkasu pasal 107, pasal 109, dan penjelasan umum Undang-Undang tentang desa. 10. Pembentuk undang-undang sejatinya telah mengatur sedemikian rupa agar kekhususan di beberapa daerah seperti Aceh dan Papua tetap memperhatikan ketentuan khusus di daerahnya. Hal ini diperkuat dengan ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-Undang 11 2006 yang mendefinisikan Aceh sebagai daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa sehingga diberi keistimewaan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip NKRI berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang gubernur. Lebih lanjut, penyelenggaraan pemerintahan Gampong di Aceh juga diatur melalui kanun di setiap kabupaten dan atau kota. 11. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan adanya kebijakan masa jabatan KUCIK di Aceh disamakan dengan masa jabatan kepala desa secara nasional. Hal tersebut dilakukan melalui legislative review, yaitu dengan melakukan perubahan terhadap Undang-Undang nomor 11 2006. Rencana perubahan Undang-Undang 11 2006 telah terdaftar dalam program legislasi 2005-2009 urutan ke-135. 12. Dengan demikian terkait dengan petitum para pemohon, DPR RI berpandangan bahwa
dimohonkannya tafsir yang mengubah penormaan masa jabatan KUCIK dalam kepala desa dari angka 6 tahun menjadi 8 tahun akan menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai positif legislator. Akan menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai positif legislator, kami ulangi. Hal tersebut selaras dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada putusan nomor 5 PUU 5 Romawi 2007. Terakhir, permohonan. Pada bagian ini DPR RI memohon agar kiranya Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan bahwa para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing sehingga permohonan akuo harus dinyatakan tidak dapat diterima. Kedua, menolak permohonan akuo untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan akuo tidak dapat diterima. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan. 4. Menyatakan pasal 115 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006, Nomor 62 dan tambahan Lembaran Negara Nomor 4633 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Demikianlah keterangan DPR ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan. Atas perhatian dan kehormatan yang diberikan kami sampaikan terima kasih. Hormat kami DPR RI Wayan Sudirta nomor anggota A238. Sekali lagi terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wayan. Dilanjut Pak Dirjen, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, perkenalkan kami Akmal Malik, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, mohon izin membacakan keterangan Presiden atas permohonan pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintah Aceh terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, 1. Nama Supratman Andi Aktas, Menteri Hukum Republik Indonesia. 2. Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yang selanjutnya disebut pemerintah. Perkenankanlah kami menyampaikan keterangan baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan pengujian material pasal 115 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, selanjutnya disebut Undang-Undang 11 2006 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar 1945, dimohonkan oleh Feni Kurnia pemohon 1, Sukran pemohon 2, Sunandar pemohon 3, Badarudin pemohon 4, Kadimin pemohon 5, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Safarudin SH, MH, dan kawan-kawan untuk selanjutnya disebut para pemohon sesuai registrasi di Kepanitiaan Mahkamah Konstitusi nomor perkara 40/PUU /23/2025. Selanjutnya, perkenankanlah pemerintah menyampaikan keterangan sebagai berikut. Romawi 1. Pokok permohonan para pemohon.
bahwa para pemohon merasa diperlakukan tidak adil sebagai warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan. Oleh karena jabatan kecil di Aceh diberlakukan 6 tahun, sementara di luar Aceh 8 tahun sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang selanjutnya disebut Undang-Undang 3 2024. Bahwa Undang-Undang Pemerintahan Aceh bersifat khusus untuk berlaku di Aceh. Namun, pemberlakuan kekhususan tersebut tidak dapat mendegradasi hak-hak konstitusional warga negara Indonesia yang telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 45 sebagaimana dalam pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1 dan ayat 3, pasal 281, pasal 28 ayat 1 ayat 2. Ayat 2 ulangi pasal 28I ayat 2. Romawi 2, kedudukan hukum, legal standing para pemohon. Terhadap kedudukan hukum, legal standing tersebut, pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing atau tidak sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi atau Undang-Undang MK. Dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 006 PUU garis datar 3 garis miring 2005 dan perkara nomor 00011 garis miring PUU garis datar 5 garis miring 2007. Romawi 3. Penjelasan pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh para pemohon. 1. Bahwa terbitnya Undang-Undang 11 2006 untuk melaksanakan amanat pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum, dan amanat pasal 18B Undang-Undang Dasar 45 yang pada intinya menyatakan, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Dengan demikian, pasal AKUO tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, oleh karena Undang-Undang 11 2006 sebagai perwujudan dari Indonesia adalah negara hukum. Dan penghormatan serta pengakuan untuk Aceh sebagai pemerintahan daerah yang memiliki kekhususan dan keistimewaan. Selain itu, pengaturan Undang-Undang 11 2006 adalah salah satu cara untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dengan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan, serta merupakan perwujudan kesemboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. 2. Bahwa dengan adanya Undang-Undang 11 2006 yang merupakan undang-undang yang bersifat lex specialis, undang-undang yang bersifat berlaku, undang-undang yang khusus berlaku di Aceh, sehingga apabila ada undang-undang baru yang bersifat umum, tidak serta-merta dapat langsung diberlakukan di Aceh. Selain itu, Undang-Undang 11 2006 merupakan pengejawantahan dari pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, dalil para pemohon yang menyatakan pasal AKUO bertentangan dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena hak konstitusional para pemohon mengenai kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan telah dijamin oleh pasal AKUO yang merupakan undang-undang khusus yang berlaku di Aceh. Sehingga para pemohon wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya yang berlaku di Aceh. 3. Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang selanjutnya disebut Undang-Undang 6 2014 pada angka Romawi 1 umum bagian angka 13 ketentuan khusus disebutkan khusus Provinsi Aceh, Provinsi Papua dan Papua Barat, pemerintah daerah kabupaten kota dalam menetapkan pelaksanaan hak yang dalam menetapkan kebijakan mengenai pengaturan desa, di samping memperhatikan ketentuan dalam undang-undang ini juga memperhatikan a.
Undang-Undang Nomor 21 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 2008 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua menjadi undang-undang, dan B. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 6 2014 tersebut, maka tidak diberlakukan perubahan dalam Undang-Undang 3 2024. Sehingga penjelasan atas Undang-Undang 6 2014 masih berlaku. Dengan demikian, para kecik yang ada di Aceh sepatutnya melaksanakan Undang-Undang 11 2006 sebagai legitimasi pemerintahan Aceh dan amanat masyarakat Aceh karena kekhususannya antara lain terkait pelaksanaan pemilihan kecik dan masa jabatan kecik. 4. Bahwa Undang-Undang 11 2006 diterbitkan sebagai pengakuan dan penghormatan bagi pemerintah Aceh yang bersifat khusus dan bersifat istimewa. Hal tersebut berdasarkan perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia yang menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan khusus. Terkait dengan karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang yang tinggi. Pengakuan dan penghormatan terhadap Aceh yang bersifat khusus atau bersifat istimewa tersebut merupakan perwujudan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, serta untuk memberikan jaminan, perlindungan, kepastian hukum, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi masyarakat Aceh yang dinamis dalam kehidupan adat, budaya, sosial, dan politik. Sehingga pasal AKUO tidak bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 5. Bahwa hak yang dimiliki oleh setiap orang tidak sama meskipun pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 menyatakan, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dalam pelaksanaannya, hak yang diterima oleh setiap orang disesuaikan dengan beberapa aspek yang mereka miliki, sehingga para pemohon yang menyatakan pasal AKUO bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena para pemohon dengan adanya pasal AKUO telah mendapatkan jaminan dan kepastian hukum untuk turut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan di Aceh. 6. Bahwa dalam bab 5 naskah akademik rancangan undang-undang atau RUU pemerintahan Aceh termaktub prinsip-prinsip pemberian kewenangan khusus atau otonomi yang seluas-luasnya kepada pemerintahan Aceh yang dijadikan pedoman, yaitu antara lain yang menyatakan pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya didasarkan pada kewenangan khusus yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah Aceh dalam mengatur serta mengurus diri sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya. Dengan demikian, pasal AKUO tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Oleh karena pemerintahan Aceh telah diberi kewenangan seluas-luasnya oleh pemerintah pusat dalam mengatur dan mengurus diri sendiri urusan pemerintahan, termasuk mengenai pengaturan masa jabatan kecik. 7. Secara normatif, Gampong yang dipimpin oleh kecik setingkat atau sama dengan kepala desa. Namun, Gampong tidak langsung berada di bawah kecamatan, sebagaimana dengan konteks desa pada umumnya. Di antara Gampong dengan kecamatan masih terdapat lembaga mukim yang merupakan gabungan dari beberapa Gampong. Pasal 98 Undang-Undang Pemerintah Aceh menyatakan bahwa imam mukim atau kepala mukim dan kecik kepala Gampong juga merupakan bagian dari lembaga adat yang berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten kota di bidang keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat. Pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dilaksanakan oleh Wali Nangru sebagai lembaga karismatik sekaligus pembina persatuan dan kehidupan adat serta budaya di Aceh. Dengan demikian, kedudukan Gampong setingkat atau sama dengan desa. Namun, terdapat perlakuan kekhususan yang berasal dari adat istiadat atau kebiasaan di Aceh yang sesuai dengan semangat penyusunan Undang-Undang Pemerintahan Aceh dengan menempatkan Gampong sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan Aceh. 8. Bahwa perbedaan perlakuan pengaturan masa jabatan antara kecik di Aceh dan kepala desa di provinsi lain tidak bersifat diskriminatif. Oleh karena Undang-Undang 11 2006 merupakan undang-undang yang bersifat khusus atau lex specialis,
sebagai pengakuan dan penghormatan bagi penyelenggaraan pemerintahan di Aceh yang sesuai dengan tradisi masyarakat setempat. Sehingga perlakuan berbeda masa jabatan antara kecil dan kepala desa tidak diskriminatif. Keduanya sama-sama memperoleh perlindungan hukum dari negara. Dengan demikian, pasal Akuo tidak bertentangan dengan pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 yang berbunyi, setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. 4. Petitum. Berdasarkan keterangan tersebut di atas, pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian material ketentuan Akuo untuk memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menerima keterangan Presiden secara keseluruhan, dan kedua, menyatakan pasal 115 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tetap sah serta mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun, apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan keputusan yang bijaksana dan seadil-adilnya. Atas perhatian Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih. Jakarta, 26 Juni tahun 2025, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Aktas, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, kedua ditandatangani. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih Pak Dirjen. Dilanjut dari Gubernur Aceh, silakan disampaikan keterangannya. Majelis. Silakan. Terima kasih izin Majelis. Kalau berkenan kami persilakan dulu DPR Aceh Majelis. Nanti Gubernur, kemudian setelah DPR Aceh. Boleh, silakan. DPR Aceh. Makasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin Yang Mulia, saya Haji Ali Basrah, SPDMM, Wakil Ketua DPR Aceh, bertindak atas dasar jabatan selaku Wakil Ketua DPR Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 100.3/01/DPRA/2025 tanggal 25 Juni 2025. Sehubungan dengan surat Mahkamah Konstitusi nomor 289.4.PUU-PAN-MK-PS-05/2025 tanggal 12 Juni 2025. Dengan ini memberikan keterangan dalam perkara nomor 40/PUU-23 Romawi/2025 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Yang Mulia Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, izin Yang Mulia kami membacakan keterangan DPR Aceh selaku yang mewakili DPR Aceh sebagai berikut. 1. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menegaskan bahwa Aceh
adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang gubernur. Selanjutnya mengenai desa, sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa, juga diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh yang disebut dengan Gampung. Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh menegaskan bahwa Gampung atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh kecik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. 2. Bahwa di dalam pasal 115 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh menegaskan bahwa Gampung dipimpin oleh kecik yang dipilih secara langsung dari dan oleh anggota masyarakat untuk masa jabatan 6 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. 3. Bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa, telah menegaskan bahwa khusus bagi Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, pemerintah daerah kabupaten kota dalam menetapkan kebijakan mengenai pengaturan desa, di samping memperhatikan ketentuan dalam undang-undang ini, juga memperhatikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Nomor 1 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua menjadi undang-undang, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. 4. Bahwa sesuai dengan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh ditegaskan bahwa rencana pembentukan undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat berkaitan langsung dengan pemerintahan Aceh dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Dengan demikian, secara prosedur, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 telah mengatur tata cara perubahan undang-undang khusus mengenai Aceh. Ketentuan pasal 8 adalah untuk menjamin bahwa otonomi khusus Aceh tetap dihormati. Dan perlu juga kami sampaikan saat ini, pemerintah Aceh telah mengusulkan perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 5. Bahwa sesuai dengan pasal 269 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh menegaskan bahwa dalam hal adanya perubahan undang-undang ini dilakukan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dan mendapatkan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.
6. Bahwa mengenai adanya gugatan uji material terhadap ketentuan pasal 115 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menurut kami, gugatan terhadap pasal 115 ayat 3 tersebut adalah hak dari warga negara, namun Konstitusi Republik Indonesia, khususnya di dalam pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 telah menegaskan bahwa ayat 1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Ayat 2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, kewenangan yang diatur di dalam pasal 115 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh adalah amanat dari Konstitusi Republik Indonesia yang telah mengakui Aceh adalah merupakan daerah yang diberikan kewenangan khusus di dalam penyelenggaraan pemerintahan. 7. Bahwa sesuai dengan asas hukum lex specialis, lex generalis, yang menegaskan bahwa hukum yang khusus menyampaikan hukum yang berlaku umum. Oleh karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah mengatur secara khusus. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa tidak dapat diberlakukan di Aceh. Dan sepanjang belum adanya keputusan apapun dalam perkara ini, pasal 115 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tetap berlaku. 8. Dengan demikian kami berpendapat bahwa tidak ada pertentangan norma hukum di dalam pasal 115 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Justru adanya pasal 115 ayat 3 adalah sebagai norma yang mengatur tentang Gampung merupakan amanat dari pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945. 9. Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Aceh menolak permohonan uji material yang diajukan karena akan mengurangi eksistensi dan makna kekhususan Aceh di dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, hak dalam merubah maupun membuat undang-undang merupakan kewenangan langsung dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden atau pemerintah yang harus dikonsultasikan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Dan saat ini, sekali lagi, DPR Aceh bersama-sama dengan pemerintah Aceh juga sedang mengajukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. 10. Berdasarkan uraian yang telah kami sampaikan di atas, maka dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim yang mulia pada Mahkamah Konstitusi untuk tetap mempertahankan pasal 115 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Demikian yang mulia yang dapat kami sampaikan. Atas perkenannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami kuasa Wakil Ketua DPR Aceh Haji Ali Basrah SPD MM. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Dilanjut dari Gubernur Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kehadirat Allah, selawat kepada Rasulullah. Terima kasih atas kesempatannya yang mulia.
Yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Kami yang bertanda tangan di bawah ini, saya, Muhammad Junaidi, saat ini menjabat sebagai Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Daerah Aceh. Dan kedua, Bapak Bahrul Ulum sebagai advokat tim penasihat hukum pada pemerintah Aceh, dua dari kanan saya. Selanjutnya, sehubungan dengan Surat Mahkamah Konstitusi nomor 289-PU-PAN-TT40-PS-05-2025 tanggal 12 Juni 2005 berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 08 tanggal 19 Juni 2025. Dengan ini memberikan keterangan terhadap perkara nomor 40-PU-2023-2025 tentang pengujian Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Selanjutnya, adapun keterangan kami selaku wakil pemerintah Aceh adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa kewenangan di dalam membuat undang-undang saat ini berada pada pemerintah pusat dan DPR RI. Untuk itu, pemerintah Aceh tidak memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang. Namun, yang perlu kami tegaskan bahwa di dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh menegaskan bahwa undang-undang memberikan kewenangan di dalam penyelenggaraan pemerintahan di Aceh dengan diberikan kewenangan khusus. Hal ini dengan tegas disebutkan di dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh yang menegaskan bahwa Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang gubernur. Selanjutnya, mengenai desa, sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2004 tentang desa, juga diatur secara khusus di dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh yang disebut dengan Gampung atau nama lain. Hal ini dalam pasal 1 angka 20 Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh menegaskan bahwa Gampung atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh kecik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Kedua, bahwa di dalam pasal 115 ayat 3 Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh menegaskan bahwa Gampung dipimpin oleh kecik yang dipilih secara langsung dari dan oleh anggota masyarakat untuk masa jabatan 6 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. 3. Bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2004 tentang desa, telah menegaskan bahwa khusus bagi Provinsi Aceh, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat,
pemerintah daerah kabupaten kota dalam menetapkan kebijakan mengenai pengaturan desa di samping memperhatikan ketentuan dalam undang-undang ini, juga memperhatikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua menjadi undang-undang, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. 4. Bahwa pemerintah pusat di dalam merumuskan undang-undang tentang Aceh seyogyanya harus mengacu pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Dalam pasal 8 ayat 2 ditegaskan bahwa rencana pembentukan undang-undang oleh DPR yang berkaitan langsung dengan pemerintahan Aceh dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA. Dengan demikian, secara prosedural, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh telah mengatur tata cara perubahan terhadap undang-undang khusus mengenai Aceh. Hal ini adalah untuk menjamin bahwa otonomi khusus tetap dihormati. Dan perlu juga kami sampaikan pada kesempatan ini, pemerintah Aceh telah mengusulkan perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh melalui DPRA kepada DPR RI. Kelima, bahwa sesuai dengan pasal 269 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh menegaskan bahwa dalam hal adanya perubahan undang-undang ini dilakukan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dan mendapatkan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. 6. Bahwa mengenai adanya gugatan uji material terhadap pasal 115 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, menurut kami gugatan terhadap pasal tersebut hak dari setiap warga negara. Namun Konstitusi Republik Indonesia khususnya di dalam pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah menegaskan bahwa di ayat satunya negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Pada ayat 2 ditegaskan negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat, hukum adat, beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, kewenangan yang diatur dalam pasal 115 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh adalah amanat dari Konstitusi Republik Indonesia yang telah mengakui Aceh adalah merupakan daerah yang diberikan kewenangan khusus di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya izinkan kuasa hukum di sebelah kami membacakan karena kami mendapatkan kuasa berdua. Pak Bahrul melanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami Majelis Hakim yang mulia Mahkamah Konstitusi untuk melanjutkan keterangan dari rekan kami Pak Junaidi atas nama Gubernur Aceh bahwa bertitik tolak pada pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 yang telah menegaskan bahwa ayat 1 negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Ayat 2,
negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, maka dengan ini kami melihat bahwa tidak ada pertentangan norma hukum pasal 115 ayat 3 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Jika dikaitkan dengan pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945. Justru adanya pasal 115 ayat 3 adalah untuk menjamin otonomi khusus yang telah diberikan oleh pemerintah pusat kepada Aceh. Bahwa dengan demikian kami berpendapat bahwa hak untuk merubah ataupun melakukan membuat undang-undang terhadap pemerintahan Aceh merupakan kewenangan dari pemerintah pusat, dalam hal ini adalah DPR RI dan Presiden Republik Indonesia bersama-sama dengan DPRA, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Karena hal ini sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang 11 tahun 2006 yang telah memberikan mekanisme hukum terkait dengan adanya pertimbangan dari pemerintah Aceh dalam hal ini DPRA dalam memberikan pertimbangan terkait dengan kebijakan apapun berkaitan dengan pemerintahan Aceh. Bahwa pemerintah Aceh menilai bahwa permohonan uji material yang diajukan adalah sudah sepantasnya menjadi materi dalam muatan perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang harus dilakukan bersama-sama dengan DPR dan Presiden. Berdasarkan uraian yang telah kami sampaikan di atas, maka dengan ini kami, pemerintah Aceh, memohon agar Majelis Hakim yang mulia pada Mahkamah Konstitusi RI untuk menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya atau memberikan putusan yang seadil-adilnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perkenannya kami ucapkan ribuan terima kasih. Hormat kami kuasa hukum Bapak Muhammad Junaidi SMH selaku Karo Hukum Pemerintah Aceh, Bahrul Ulum SMH selaku tim kuasa hukum pemerintah Aceh. Demikian, terima kasih majelis. Baik, terima kasih. Nanti dari pemerintah Aceh dan DPR Aceh supaya mengirim keterangannya Pak untuk kami, termasuk nanti mungkin ada keterangan-keterangan tambahan yang diminta oleh majelis hakim. Yang sebentar mungkin akan ada pertanyaan-pertanyaan atau catatan-catatan yang disampaikan oleh majelis hakim. Silakan, ada dari Pak Yang Mulia Pak Arsul, silakan. Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih kepada yang pertama DPR RI, Pak Dr. Iwayan Sudirta yang telah menyampaikan keterangan atas nama DPR RI, kemudian Pak Profesor Akmal Malik yang telah menyampaikan keterangan atas nama Presiden, Pak Ali Basrah yang telah menyampaikan keterangan atas nama DPRA, dan kemudian Pak Muhammad Junaidi dan Pak Bahrul Ulum yang telah menyampaikan keterangan atas nama pemerintah Provinsi Aceh. Saya sekaligus nanti mohon penjelasan yang mungkin bisa dilengkapi terutama untuk DPRA dan pemerintah Provinsi Aceh terkait dengan tadi keterangan yang disampaikan. Tapi saya ingin ke Pak Akmal dulu nih selaku kuasa Presiden. Pak Akmal, ada surat Kementerian Dalam Negeri yang dalam perkara ini oleh pemohon dijadikan sebagai bukti B19, yakni surat bernomor 100.3.5/2625/SJ tertanggal 5 Juni 2024. Ya. Surat ini ditujukan kepada para gubernur selain DKI Jakarta. Jadi berarti Gubernur Aceh termasuk ini. Kemudian yang kedua juga ditujukan kepada para bupati dan wali kota di seluruh Indonesia. Tidak ada pengecualiannya. Nah, dalam surat ini dikatakan bahwa poin C-nya saya bacakan, ya huruf C,
ya. Jadi ini angka 2 huruf C terhadap ketentuan dalam pasal 118 huruf C, kepala desa dan anggota BPD yang sedang menjabat pada periode ketiga berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa dengan penambahan 2 tahun dalam masa jabatan. Nah, pertanyaan saya kepada pemerintah dalam hal ini, apakah ini terlepas nanti ini harus dituangkannya dalam revisi undang-undang pemerintahan Aceh, ya? Apakah memang artinya dengan surat ini sebetulnya pemerintah juga paling tidak kalau berdasarkan surat ini ingin juga memberlakukan soal masa jabatan kepala desa berdasarkan undang-undang desa yang baru ini juga untuk Aceh, itu karena ini tidak diberi pengecualian di sini. Meskipun tadi disebutkan kan sebagai daerah otonomi atau desa yang bersifat khusus. Nah, ini untuk Pak Akmal itu saja. Nah, ini untuk Pak Kepala Biro Hukum dan tim hukumnya ini. Ini juga ada surat yang oleh para pemohon ya dijadikan bukti P12 ya, surat bernomor 400.14.3/11532 bertanggal 23 September 2024 atau 19 Rabiul Awal 1446 Hijriah ya. Nah, di surat ini saya bacakan ini di angka 2 ya. Atau saya bacakan dari angka 1. Menindaklanjuti surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh DPRA nomor 161/1377 tanggal 7 Agustus 2024 perihal tersebut di atas, perihalnya rekomendasi yang menyampaikan bahwa pada prinsipnya tidak keberatan terhadap pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 sepanjang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pemerintah Aceh juga menyatakan, jadi ini poin 2-nya, pemerintah Aceh juga menyatakan secara prinsip tidak keberatan dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa berkenaan materi terkait sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, surat yang sama juga diterbitkan oleh DPRA ini, Pak Ali Basrah ya. Ini surat oleh DPRA menjadi bukti P11 ya. Nomor 161/1378 bertanggal 7 Agustus 2024. Ini bunyinya adalah 1. Sehubungan dengan surat para ketua Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia DPC Abdesi Kabupaten Kota se-Provinsi Aceh nomor 027-DPD-Abdesi-NAD-7 Romawi-2024 tanggal 29 Juni 2024 perihal permohonan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa di Provinsi Aceh, surat terampil, dan telah dilakukan kajian oleh Komisi 1 DPR Aceh sesuai dengan suratnya nomor 059/kom/1 Romawi /8 Romawi /2024 tanggal 6 Agustus 2024 perihal rekomendasi. Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan menyetujui untuk memberlakukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024
tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, pertama tentu kami harus konfirmasi bahwa apakah surat-surat tersebut benar dikeluarkan oleh masing-masing instansi, dan yang kedua, ya tentu kami kemudian mohon agar terkait dengan permohonan ini, ya isi surat itu kemudian juga apakah ditegaskan atau kemudian tidak demikian maksudnya, atau misalnya kalau berubah kan boleh juga gitu loh. Bisa juga kan Pak Ali Basrah gitu loh. Kalau Imam Syafi'i itu kan ada qaul qadim dan qaul jadid gitu ya. Nah, ini boleh juga kan pemerintah punya qaul qadim dan qaul jadid juga. Gitu. Nah, ini saya mohon ini juga dimasukkan dalam penjelasan, dijelaskan, boleh langsung, boleh juga nanti dimasukkan juga dalam penjelasan tambahan ya. Termasuk untuk Pak Akmal. Saya kira dari saya itu saja, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih. Mengembalikan. Terima kasih Yang Mulia. Dari yang lain cukup. Dari Pak Wayan ada yang ditanggapi, Pak Wayan? Tidak ada ya. Dari Pak Dirjen, mau ditambahkan dalam keterangan tertulis ataukah mau? Siap, izin Yang Mulia. Kami akan menyampaikan nanti secara tertulis. Karena surat ini dibuat oleh teman kami dari Dirjen Pemdes, kami akan menyampaikan nanti sebagai bahan tambahan secara tertulis. Ya. Demikian Mulia. Bagaimana apa dengan surat tadi itu? Sejauh mana? Dari DPRA silakan. Pak, ada yang ya. Yang Mulia, ya. Kami juga nanti akan menyampaikan di dalam keterangan tambahan, Yang Mulia. Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Baik, Pak Ali Basrah. Kemudian dari Gubernur, sama? Terima kasih, Yang Mulia. Terhadap surat nomor 400.14.3/11.532 tanggal 23 September ini adalah benar surat yang dikeluarkan oleh pemerintah Aceh. Nanti kami akan memberikan keterangan tambahan. Baik. Terima kasih Pak. Nanti digabung dengan keterangan yang hari ini, termasuk keterangan tambahannya. Kemudian dari pemohon ada ahlinya yang akan diajukan. Untuk izin Yang Mulia, untuk ahli. Ada mengajukan ahli? Rencana ada. Ada berapa orang? Kemungkinan 2. 2 orang ya. Iya. Kami jadwalkan. Saksi ada tidak, Pak? Saksi. Ahli dan saksi atau hanya ahli saja? Ahli dan saksi. 2 orang ya? Atau satu-satu? Mungkin saya kami komunikasikan dulu, kami kompromi dulu mungkin. Nanti segera diberitahukan kepada kepaniteraan. Baik. Karena jadwal berikut itu nanti untuk giliran pemohon mengajukan ahli dan saksi. Baik. Ya. Baik. Nanti kami sampaikan waktunya. Jadi sidang ini ditunda hari Kamis tanggal 10 Juli 2025. Pukul 13.30. Agendanya mendengarkan keterangan ahli dan saksi pemohon. Oleh karena itu, kalau mau mengajukan ahli dan saksi maksimal hanya 2 memang. 2 ahli, 2 saksi. Kemudian keterangan dan CV ahlinya sudah diserahkan ke mahkamah. Paling lambat 2 hari kerja sebelum persidangan dilaksanakan. Kalau menyampaikannya nanti melalui Zoom ahlinya, maka perangkat sumpah dan juru sumpahnya disiapkan sendiri. Kemudian kalau yang dihadirkan adalah ahli dari akademisi, harus izin dari kampus, dari atasan
akademisi yang bersangkutan. Baik, kemudian untuk pemerintah juga nanti kesempatan yang sama jika akan mengajukan ahli dan atau saksi. Kemudian sebelum ditutup, kami dari Majelis Hakim mengingatkan kepada kuasa hukum dari gubernur tadi, kalau advokat sidang yang akan datang menggunakan toga ya Pak? Pakai toga Pak? Pak Barul Ulum. Siap majelis, ya. Baik, ya. Jadi terima kasih. Jadi nanti tetap harus hadir, baik DPRA maupun perwakilan dari gubernur. Syukur-syukur Pak Gubernur hadir, menyerahkan keterangan yang hari ini termasuk yang tambahan yang dimohonkan oleh Majelis Hakim. Terima kasih untuk DPR atas kehadirannya dan pemerintah dan dari pemerintahan Gubernur Aceh termasuk yang lain. Cukup ya, terima kasih sekali lagi, sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.